Kisah Raja Cirus yang Agung, pendiri Kekaisaran Persia. 1. Latar belakang dan kelahiran Cirus. Cirus yang Agung Karu dalam bahasa Persia kuno lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi di kerajaan kecil bernama Anshan, yang berada di wilayah Persia sekarang Iran. Ia berasal dari dinasti Achaemenid, dengan ayahnya, Cambises pertama, sebagai penguasa Anshan, dan ibunya, Mandan, seorang putri dari Raja Media, Astyages. Menurut legenda yang diceritakan oleh sejarawan Yunani Herodotus, ketika Cirus lahir, Astyages memiliki mimpi bahwa cucunya kelak akan menggulingkan tahtanya. Karena takut ramalan ini menjadi kenyataan, Astyages memerintahkan seorang pejabat istana bernama Harpagus untuk membunuh bayi Cirus. Namun, Harpagus tidak tega dan menyerahkan bayi itu kepada seorang gembala bernama Mitradates, yang kemudian membesarkan Cirus seperti anaknya sendiri. Saat Cirus beranjak dewasa, keberaniannya dan kepemimpinannya mulai terlihat, hingga akhirnya ia diketahui sebagai keturunan kerajaan. Ketika kabar ini sampai ke Astyages, ia akhirnya menerima Cirus kembali ke istana, tanpa menyadari bahwa takdirnya memang akan terguling oleh cucunya sendiri. 2. Perjalanan menuju kekuasaan. Pada tahun 559 sebelum Masehi, setelah kematian ayahnya, Cambises pertama, Cirus naik tahta sebagai Raja Anshan. Saat itu, Persia masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Media, yang dipimpin oleh Astyages. Namun, Cirus mulai membangun kekuatannya dan mendapatkan dukungan dari rakyat Persia serta beberapa bangsawan Media yang tidak puas dengan pemerintahan Astyages. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Cirus memimpin pemberontakan melawan kakeknya. Ia mendapatkan bantuan dari Jenderal Harpagus, yang ternyata masih menyimpan dendam kepada Astyages karena perintah kejam di masa lalu. Setelah pertempuran sengit, pasukan Cirus berhasil merebut ibu kota Ekbatana dan menangkap Astyages. Dengan kemenangan ini, Kekaisaran Media jatuh, dan Cirus menyatukan Persia dan Media di bawah pemerintahannya. Inilah awal dari Kekaisaran Persia Achaemenid. 3. Penaklukan besar, Lydia dan Babilonia. Setelah menguasai Media, Cirus melanjutkan ekspansinya ke barat. Ia menghadapi Raja Krusus dari Lydia di Turki modern, yang terkenal dengan kekayaannya. Pada tahun 547 sebelum Masehi, Cirus menaklukkan Lydia setelah mengalahkan Krusus dalam pertempuran di Sardis. Selanjutnya, pada tahun 539 sebelum Masehi, Cirus mengarahkan pasukannya ke Babilonia, yang saat itu diperintah oleh Raja Nabonidus. Rakyat Babilonia sudah tidak puas dengan pemerintahan Nabonidus yang dianggap menelantarkan agama mereka. Cirus menggunakan strategi cerdik dengan menyebarkan propaganda bahwa ia adalah penyelamat mereka. Ketika pasukannya memasuki Babilonia, mereka hampir tidak menemui perlawanan. Cirus diterima sebagai pahlawan dan mengeluarkan dekret Cirus yang membebaskan orang-orang Yahudi dari pengasingan dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kuil mereka. 4. Pemerintahan Cirus, toleransi dan administrasi. Cirus dikenal sebagai penguasa yang adil dan penuh toleransi. Ia menerapkan sistem pemerintahan yang menghormati budaya, agama, dan tradisi setiap daerah yang ditaklukkannya. Beberapa pencapaiannya dalam pemerintahan antara lain Dekret Cirus, salah satu dokumen hak asasi manusia tertua di dunia, yang membebaskan budak dan memberikan kebebasan beragama. Administrasi terpusat, Cirus membagi kekaisarannya menjadi beberapa provinsi satrapi, masing-masing dipimpin oleh seorang satrap gubernur. Pembangunan infrastruktur, ia membangun jalan-jalan untuk meningkatkan komunikasi dan perdagangan di seluruh kekaisaran. Militer yang kuat, Cirus mengembangkan pasukan. Persia menjadi salah satu yang paling disiplin dan efisien di dunia kuno. 5. Ekspedisi terakhir dan kematian Cirus. Setelah menaklukkan Babilonia, Cirus terus memperluas wilayahnya ke Asia Tengah. Pada tahun 530 sebelum Masehi, ia memimpin ekspedisi melawan suku Massagetha di timur Laut Iran. Massagetha adalah suku nomaden yang dipimpin oleh Ratu Tomiris. Cirus awalnya mencoba menipu mereka dengan menawarkan pernikahan kepada Tomiris, tetapi sang ratu menolak. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Persia berhasil membunuh putra Tomiris. Marah dan ingin membalas dendam, Tomiris mengumpulkan pasukannya dan menyerang Persia dalam pertempuran besar. Cirus akhirnya gugur dalam pertempuran ini.
Menurut legenda, Tomiris memerintahkan agar kepala Cirus dipenggal dan dicelupkan ke dalam bejana berisi darah sebagai balasan atas kematian putranya. 6. Warisan Cirus yang agung. Setelah kematian Cirus, putranya Cambises kedua naik tahta dan melanjutkan ekspansi Kekaisaran Persia dengan menaklukkan Mesir. Warisan Cirus tidak hanya dalam hal penaklukan, tetapi juga dalam cara ia memerintah. Ia dianggap sebagai raja yang bijaksana, dan bahkan dalam kitab suci Yahudi, ia disebut sebagai yang diurapi Tuhan, karena kebijaksanaannya dalam membebaskan bangsa Yahudi. Bukti dari kebesarannya masih dapat ditemukan hingga kini. Salah satunya adalah makam Cirus di Pasar Gadai, Ira, yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Cirus yang agung bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin visioner yang membentuk dasar Kekaisaran Persia, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah dunia.